Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Syaulia dari kelas MIPA 6. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan biografi tentang seorang dokter yang sangat berperan dalam akhir-akhir ini. Karena adanya virus corona akhir-akhir ini, namanya sangat terkenal. Saya akan menceritakan tentang seorang dokter yang bernama Dr. Tirta. Dr. Tirta ini lahir dengan nama Tirta Mandira Hudi. Ia dibesarkan di Surakarta 30 Juli 1991. Lalu ia dibesarkan di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Dr. Tirta ini dia adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ia sempat ditawari beasiswa untuk S2 di Jerman dan Belanda, namun ia lebih milih untuk bekerja langsung sebagai dokter di IGD. Setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada, ia mengaku bekerja di Puskesmas Turi dan Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada. Selain menjadi dokter, ia juga memiliki yaitu usaha cuci sepatu yang dikenal dengan nama Shoes and Care. Usahanya ini sudah bisa dibilang sukses karena sudah memiliki cabang-cabang di kota besar. Usaha sepatunya ini bernama Shoes and Care, yang rata-rata pegawainya adalah narapidana, anak yang putus sekolah, anak jalanan, anak pang, kaum marginal, dan orang-orang yang seperti pengangguran. Dan dari hasil usahanya ini, hasilnya diberikan kepada pegawainya. Rata-rata akan diberikan kepada pegawainya. Dia adalah dokter muda yang sangat gencar membantu memberikan alat-alat medis dan APD kepada tenaga medis di rumah sakit. Saat ini ia dinyatakan sebagai PDB, pasien dalam perawatan. Walaupun sekarang dia PDB, ia tetap akan mengirimkan alat-alat medis, alat-alat tenaga kesehatan, dan APD seperti hand sanitizer dan lain-lain. Ia akan mengirimkan ke rumah sakit oleh timnya. Saat ini dia sudah mengumpulkan dana mencapai 2,6 miliar untuk alat-alat kesehatan yang akan dikirim kepada rumah sakit. Saat ini Dr. Tirta sudah menginformasikan bahwa kalau ia sekarang ini sudah ODP, yang yaitu tidak perlu dalam perawatan lagi. Sebelumnya dokter ini telah menjalani rapid test pertama sebelum melakukan penggalangan donasi yang ia bagikan kepada 8 rumah sakit. Ia membagikan APD hingga pukul 3 pagi, hingga akhirnya masuk rumah sakit karena batuk dan demam. Hasil rapid test kedua yang dilakukan Dr. Tirta, alhamdulillah hasilnya negatif, tetapi dokter muda ini didiagnosa mengalami bronkitis kronis akibat merokok. Dalam postingan Instagramnya, Dr. Tirta sering menuliskan kutipan-kutipan yang sangat bisa mengubah pola hidup masyarakat, seperti masyarakat orang yang sering merokok, yang tidak hidup sehat. Dia sering mengunggah kutipan-kutipan di akun Instagramnya seperti itu. Seperti yang saya pernah lihat, corona aman, merokok membunuhmu. Lalu ia juga menginformasi kabar yang beredar bahwa dirinya dinyatakan positif corona. Ingat, dia pernah mengunggah kutipan, ingat ODP dan PDP
bukan positif corona, jangan salah kaprah. Ya, jadi ia mengkutip ini karena ada sebagian orang yang mungkin belum ngerti apa itu PDP dan ODP. Jadi PDP itu adalah pasien dalam perawatan, ya. Itu memang dirawat oleh di rumah sakit, cuman belum tentu corona, ya. Dalam postingan Instagramnya, dokter Tirta menjelaskan tentang hoax yang beredar di masyarakat itu. Dokter Tirta mengakui usai dia membagikan bantuan alat-alat kesehatan di Wisma Atlet pada Jumat tanggal 27 bulan Maret, yang dimana Wisma Atlet itu berada di zona merah. Setelah ia membagikan alat-alat APD kepada itu, ia mengakui bahwa ia merasakan demam, lemas, batuk. Ia lantas langsung mengisolasi dirinya di rumah. Keesokan harinya, saat hari Sabtu tanggal 28 bulan Maret, ia memutuskan untuk ke rumah sakit di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Lalu dia merapid tes dirinya dan hasilnya negatif, yaitu tidak terdapat gejala corona di dalam tubuhnya. Dugaan sementaranya ia hanyalah terkena penyakit bronkitis karena ia memiliki riwayat karena dia itu sering merokok. Ya, jadi dari selanjutnya, Dokter Tirta ini adalah salah satu orang yang sangat ngegas untuk menanggapi virus corona yang ada di Indonesia ini. Ia sangat ngegas dalam melawan virus corona ini. Ia sempat ribut, namun ia juga menginfluence banyak orang, seperti kepada influencer, selebgram, youtuber. Ia pernah ngomong kepada masyarakat, seperti dia pernah berbicara seperti ini. Itu Atta Halilintar dan saudara-saudaranya seperti Reza Arab, Rahel V-nya, jangan cuman pamer mobil doang untuk diri sendiri, namun ayolah jual satu mobilmu untuk masyarakat, untuk melawan virus corona ini. Ia pernah berbicara seperti itu pada masyarakat. Nah, itu juga salah satu menurut saya itu sangat menginfluence orang banyak. Ia juga pernah bilang, ayo ikuti Rachel V-nya. Ia pernah mendapatkan 5 miliar, lalu 2 miliarnya ia sumbangkan untuk membantu untuk melawan virus corona ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dari cerita yang saya bacakan tadi, kita dapat mengambil hikmahnya yang harus kita contoh. Seperti kita harus lebih memikirkan kepentingan umum daripada kepentingan kita sendiri. Ya. Seperti Dokter Tirta ini, ia rela memberikan alat kesehatan ke rumah sakit sampai jam 3 pagi. Lalu ia terkena ia sakit, ia rela keliling rumah sakit untuk membelikan alat-alat APD sampai jam 3 pagi. Lalu ia terkena sakit, batuk, dan diduga bronkitis kronis karena ia sering merokok. Ya, jadi kita harus lebih memikirkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Ia juga sangat tegas dalam usaha melawan corona ini.
Ya, itulah yang hikmah yang kita bisa ambil. Lalu kita sebagai masyarakat, kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah dan dokter-dokter yang sudah memberikan arahan kepada kita masyarakat untuk tidak pergi dari rumah, atau jika tidak penting tidak usah keluar rumah. Kalau bisa tidak usah sama sekali keluar rumah, karena virus corona ini tersebar karena kontak penderita dengan kontak orang yang belum terkena dengan percikan-percikan droplet ya. Jadi pesan dari saya, tetaplah di rumah, jangan banyak keluar rumah, dan ikuti dokter Tirta ini. Kalian bisa mengambil hikmahnya dari dokter Tirta ini, yaitu memikirkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, minum banyak air, dan tidak usah keluar rumah kalau tidak ada hal yang terlalu penting untuk dilakukan. Ya, sekian biografi yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.